Baik, bertemu kembali bersama saya. Untuk materi selanjutnya adalah tekstur dan transformasi objek dua dimensi. Pembahasan materi kali ini mengenai translasi, rotasi, dan tekstur. Tidak lupa tentunya pasti akan ada coding, dan coding. Kita mulai bagian pertama tentang translasi. Translasi merupakan suatu operasi yang menyebabkan perpindahan objek dua dimensi. Jadi objek tersebut akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, di mana perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi dalam konsep dua dimensi, perpindahan objek adalah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya untuk rotasi. Ingat bahwa objek lahir di 0,0. Hal ini akan menentukan titik pusat dari objek tersebut sehingga menjadi acuan ketika terjadi proses transformasi. Di dalam proses rotasi menyebabkan objek berputar pada titik pusat atau sumbu putar. Nah, berdasarkan titik 0,0 atau lahirnya di mana itu menjadi sumbu putar atau titik pusat objek tersebut. Seperti contoh, terlihat bahwa objek A ketika 0,0 di pojok kiri bawah, dia akan berotasi berdasarkan titik pusat pojok kiri bawah. Sedangkan objek B yang berwarna biru, ketika titik pusatnya berada di tengah-tengah objek, maka dia akan berotasi berdasarkan titik pusat di tengah objek tersebut. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita coba membuat objek A, B, C seperti berikut. Bagaimana cara algoritmiknya, cara berpikirnya? Sekarang kita lanjutkan untuk mensimulasikan translasi dan rotasi, di mana kita harus ingat bahwa lahirnya objek adalah di 0,0. Misalkan kita ingin membentuk suatu objek berbentuk seperti ini. Ada kotak 1, kotak 2, kemudian ada kotak ketiga tapi miring ya, ini miring. Ini namanya A, ini B, ini C ya. Kita harus berpikir di awal bahwa terbentuk dulu adalah kotak. Kotak A ini kita geser sepanjang panjang dari A. Ini jangan baca kotak ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini lahirnya A. Kemudian setelah ada A, kita geser T1 misalkan, T1. Kemudian kita putar sepanjang sudut theta misalkan itu. Kita putar bentuknya misalkan seperti ini. A sudutnya di sini. Ya, berarti A digeser T1, kemudian kita putar, kita rotasi R sebanyak sudut theta misalkan. Setelah itu kita munculkan objek kedua, yaitu B. Muncul B. Maaf gambarnya agak kacau karena padnya agak kacau. A-nya masih di sini posisinya. Ada A, geser T1, di-rotate sudut tertentu, kemudian muncul B. Setelah itu kita geser yang kedua. Jadi kita geser lagi sepanjang dari B ini. Misalkan ini T2, kita geser lagi sehingga muncul di sini ada B, kemudian A bentuknya seperti ini. Ya, kita geser dulu, berarti ada muncul A, geser T pertama,
kemudian kita rotate, kemudian kita munculkan B, kemudian kita geser lagi sebanyak T2. Langkah selanjutnya kita munculkan C. Nah, di sini ya, kita munculkan C. Berarti di sini kemudian ada B. Di sini muncul A, kemudian geser T1, kita rotate, kemudian muncul B, kemudian geser T2, kemudian muncul C. Nah, setelah muncul C, kita rotate lagi, sehingga ketika kita rotate ke arah sana, ke arah kiri, akan terbentuk di sini ada C. Kita rotate 90 derajat, kemudian ada B, kemudian ada A. Jadi kita rotate ke sana. Berarti ada berapa langkah? Ada A, T1, kita rotate yang pertama. Ini berarti rotate yang pertama ya. Ini pertama. Kemudian muncul B, kemudian T2, kemudian muncul C, kemudian kita rotate yang ke ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita untuk membuat objek seperti ini perlu 7 langkah. Nah, kenapa seperti ini? Karena di dalam algoritma komputer kita harus tahu kapan lahirnya objek. Ketika kita rotate posisinya berada di sini, berada di titik C ini, maka dia akan ikut semua rotate ke atas semua. Tetapi jika misalkan kita hanya rotate di B, maka hanya B dan A yang ikut. Jadi hanya B dan A yang akan ikut rotate ke sini. Tetapi jika kita rotate di titik C, maka semuanya akan ikut rotate A, B, C semuanya. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas. Berdasarkan algoritma tadi, sekarang kita coding. Seperti biasa kita buat prosedur. Prosedur di sini saya buat prosedur kotak dengan memanfaatkan library GL Quartz. Kemudian dari prosedur kotak 2 dimensi tersebut saya panggil di main program, di mana langkah-langkah dari algoritma tadi dari langkah 1 sampai ke 7 kita buat di codingnya. Jadi kita panggil prosedurnya, kemudian untuk pergeseran kita lakukan GL translate F, kemudian untuk perputaran kita GL rotate F, dan seterusnya, sehingga semua proses dari 1 sampai 7 terimplementasi dan hasilnya tampak seperti di gambar. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tekstur. Dalam tekstur dikenal dengan mapping tekstur pada objek, atau orang mengenal juga UV mapping. Dalam konsepnya bahwa kita seperti menempelkan bungkus kado di dalam suatu bidang. Jadi ada kertas sendiri sebagai bungkus kado, kemudian kita tempelkan pada bidang. Kondisi untuk full mapping yaitu selalu 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1. Jika dibuat setengahnya, nanti teksturnya juga akan tampak setengahnya yang tertempel. Seperti ilustrasi tersebut. Ilustrasi pertama yaitu menunjukkan bahwa full mapping pada objek kotak, maka hasilnya seperti yang terlihat. Ilustrasi yang kedua yaitu kita mencoba untuk setengah, sehingga untuk kondisi mappingnya adalah 0,0, setengah koma 0, setengah koma setengah, dan 0, setengah. Maka akan tampil juga hanya sebagian setengahnya saja yang akan tertempel pada objek. Bagaimana jika mappingnya bentuknya seperti ini?
tentukan sumbu-sumbunya. Selanjutnya, ayo coding. Di dalam konsep mapping, kita harus load dulu gambar atau tekstur yang akan kita gunakan. Codingnya terlihat seperti ada gambar ini. Kemudian setelah itu kita lakukan atau kita hidupkan untuk bind teksturnya, ya. Jadi kita harus bind, jangan lupa di bind, karena kalau tidak di bind maka nanti tidak akan muncul. Selain itu jangan lupa di enablekan juga untuk GL tekstur 2 dimensinya. Setelah di binding sama di enable, maka kita tinggal memapping dengan menggunakan GL text coordinate 2F atau GL text coord 2F. Sumbu-sumbu kita masukkan di situ sehingga nanti otomatis akan tertempel gambar kita pada bidang yang akan kita mapping. Silakan Anda coba untuk mengimplementasikan mapping ini. Kemudian setelah berhasil, lakukan mapping lagi sesuai perhitungan Anda dalam latihan sebelumnya, yaitu dalam gambar berbentuk thumbnail. Jangan lupa setelah materi ini Anda kerjakan asesmen 2. Asesmen 2 adalah materi mulai materi pertama sampai materi ke-6. Silahkan diimplementasikan. Semoga berhasil.